Perkenalkan, nama saya Maya Dajanati dan rekan saya Lailatul Safitri, Aini Sylvia Asta, Alfariza, Siti Nur Aisyah, dan Syahril Ramadhani. Saya dan rekan saya akan menjelaskan materi mengenai Permit to Work untuk memenuhi tugas K3LH dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Tejo Odowo, Sarjana Teknik Magister Hukum IPM ASEAN Eng. Pengertian Permit to Work. Permit to Work merupakan izin kerja yang dimana berarti bahwa dokumen izin kerja yang mengacu pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman dan efisien. Work Permit juga bisa dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan, potensi-potensi yang dapat membahayakan pekerjaan, dan juga sebagai tindakan pencegahan maupun pengendalian potensi bahaya tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari Work Permit. Jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama itu Hot Work Permit, diperlukan apabila akan melaksanakan pekerjaan panas atau pekerjaan yang memerlukan api terbuka atau bunga api. Contohnya itu pengelasan, pemotongan dengan api, pengoboran logam, dan lain-lain. Yang kedua itu Cold Work Permit, diperlukan apabila melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan perbaikan, pemeliharaan, atau konstruksi yang sifatnya tidak rutin atau sesuai dengan ketentuan pekerjaan tersebut dan tidak menggunakan peralatan yang dapat menimbulkan api terbuka atau sumber nyala. Contohnya itu pengecatan, pekerjaan bangunan, dan pekerjaan sipil. Yang ketiga yaitu Confined Space Entry Permit, diperlukan apabila pekerja baik seluruh atau sebagian tubuhnya harus memasuki atau melakukan pekerjaan di ruang terbatas atau ruangan yang tertutup, seperti bejana, bak, tangki, atau lubang galian yang kedalamannya lebih dari 1,3 meter, atau saluran tertutup lainnya yang terdapat gas, debu, uap, atau foam yang berbahaya. Izin kerja ini mencakup izin untuk melakukan pekerjaan di ruang terbatas, cuma di ruang terbatas saja. Bila di ruang terbatas pekerja akan melakukan pekerjaan panas atau pekerjaan dingin, maka harus dilengkapi juga dengan izin yang sesuai. Yang keempat yaitu Electrical Work Permit, diperlukan apabila melakukan pekerjaan perbaikan, pemeliharaan, atau pemeriksaan yang berhubungan dengan kelistrikan atau instrumen yang berpotensi memiliki risiko bahaya sengatan listrik. Contohnya perbaikan atau pemasangan kontraktor, power supply, peralatan kontrol lainnya. Yang kelima yaitu Special Permit, diperlukan apabila melaksanakan pekerjaan yang melibatkan kondisi berbahaya seperti bekerja dengan paparan bahaya radioaktif, bekerja di ketinggian, penggalian, lockout and takeout, dan melaksanakan pekerjaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi. Prinsip-prinsip kerja. Yang pertama, bahaya-bahaya yang ada dari pekerjaan harus dikendalikan. Yang kedua, tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan operasi kerja. Yang ketiga, izin kerja diterapkan kepada siapapun di lapangan. Yang keempat, informasi yang diberikan harus rinci, detail, dan akurat. Yang kelima, izin kerja diberikan sampai pekerjaan diselesaikan. Yang keenam, jika pekerjaan yang direncanakan harus diubah, izin kerja yang ada harus dibatalkan. Yang ketujuh, tanggung jawab dalam rencana kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Permit Work, yaitu yang pertama mengurangi risiko kecelakaan kerja dengan mengidentifikasi bahaya dan menetapkan prosedur keselamatan Permit Work untuk membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesadaran. Semua pekerja harus memahami risiko terkait dengan tugas mereka sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Nah, yang ketiga itu memahami kepatuhan Permit Work sebagai fungsi alat pengawasan untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan diikuti dengan benar.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peraturan pemerintah yang mengatur tentang permit. Peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang pedoman penerapan sistem manajemen K3 pada pasal 13. Yang pertama adalah prosedur informasi yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf D harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua yang ada dalam perusahaan dan pihak yang terkait di luar perusahaan. Yang kedua adalah prosedur pelaporan yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf E ada berbagai macam pelaporan. Yang pertama adalah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang kedua adalah ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan standar. Yang ketiga itu adalah kinerja K3. Dan keempat, identifikasi sumber bahaya. Dan yang terakhir itu diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah pendokumentasian, yang mana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf F paling sedikit dilakukan terhadap A. Peraturan perundang-undangan di bidang K3 dan standar di bidang K3. B. Indikator kinerja K3. C. Izin kerjanya. D. Hasil identifikasi, penilaian, dan pengendalian resiko. E. Kegiatan pelatihan K3. F. Kegiatan inspeksi, kalibrasi, dan pemeliharaan. G. Catatan pemantauan data. H. Hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja dan tindak lanjut. I. Identifikasi produk termasuk komposisinya. C. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor dan tindak lanjut. I. Identifikasi produk termasuk komposisinya. J. Informasi mengenai pemasok dan kontraktor. Dan yang terakhir K. Audit dan peninjauan ulang SMK 3.